Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Nur Rahman dengan NIM D10411911016. Kenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Al-Azhar, NIM D104119104. Nama saya Syaiful Hilal Farullah, NIM D10411911034. Nama saya Mas Rudini, NIM D10411911006. Baiklah, di siang ini kami akan menjelaskan sedikit serta mempraktikkan tentang manajemen basis data yang berbasis SQL. Nah, yang pertama adalah apa itu SQL? Nah, SQL ini merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengakses, mengubah, dan memanipulasi data yang ada di dalam basis data. Nah, untuk melakukan memanipulasi data, SQL ini dibagi menjadi beberapa perintah. Yang pertama adalah Data Definition Language, yang terdiri dari create, alter, rename, drop, describe, dan truncat. Kemudian ada Data Modification Language, yaitu select, insert, update, dan delete. Kemudian ada Data Control Language, yaitu grant dan revoke. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menggunakan perintah SQL tersebut. Nah, untuk rancangan database-nya, di sini saya memberi nama database dengan nama anime, serta untuk tabel pertama itu adalah anime data. Nah, anime data ini terdiri dari anime ID, integer sebagai primary key, ada title untuk varchar 100, producer ID, jumlah episode, dan genre ID. Nah, selanjutnya ada tabel genre data yang isinya genre ID sebagai primary key serta genre. Nah, selanjutnya ada tabel producer data yang berisi producer ID serta perusahaannya. Oke, langsung saja kita praktekkan. Di sini kita akan membuat sebuah database. Pertama, kita buka tab SQL terlebih dahulu. Di sini kita akan membuat database dengan perintah create. Create adalah perintah yang digunakan untuk membuat sebuah database ataupun tabel baru. Nama database di sini adalah anime. Oke, setelah kita buat, kita kirim. Untuk melihat database yang telah kita buat, kita akan menggunakan perintah show di sini. Show databases. Kemudian kita kirim. Nah, di sini sudah terdapat database anime yang telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya kita akan membuat table pada database anime. Kita menggunakan perintah create. Nama tabelnya yaitu anime data. Dalam anime data terdapat beberapa kolom. Yang pertama, anime ID dengan tipe data integer. Untuk anime ID kita jadikan sebagai primary key. Kemudian kolom selanjutnya yaitu judul atau title dengan tipe data varchar. Kolom selanjutnya yaitu producer ID dengan tipe data integer. Kemudian jumlah episode dengan tipe data integer. Setelah selesai, kita kirim. Untuk melihat struktur dari tabel anime data, kita gunakan perintah describe. Untuk penulisannya bisa des seperti ini atau describe seperti ini. Perintah describe itu digunakan untuk melihat struktur dari tabel yang telah kita buat.
Kita masukkan nama tabelnya, anime data, kemudian kita kirim. Oke, berikut isi dari tabel anime data. Ada anime ID, title, producer ID, dan jumlah episode. Selanjutnya kita akan menambahkan kolom baru di anime data. Di sini kita menggunakan perintah alter. Alter adalah perintah untuk mengubah struktur yang ada di dalam tabel. Di sini kita alter table, nama tabelnya anime data, kemudian kita menambahkan genre ID dengan tipe data integer. Kemudian kita kirim. Selanjutnya kita cek kembali perubahan pada struktur tabel anime data. Describe anime data. Di sini terdapat kolom baru yaitu genre ID. Selanjutnya kita akan membuat tabel baru pada database anime. Nama tabelnya yaitu producer data. Di sini kolom pertama yaitu producer ID dengan tipe data integer. Kemudian kita jadikan sebagai primary key. Kolom yang kedua yaitu perusahaan dengan tipe data varchar. Kemudian kita kirim. Oke, selanjutnya kita ngecek struktur pada tabel producer data. Kita ketikkan describe, nama tabelnya producer data, kemudian kita kirim. Beginilah struktur dari tabel producer data. Karena saya melakukan kesalahan pada penulisan huruf di tabel producer data, saya akan ganti namanya. Pertama kita gunakan perintah alter karena ini akan mempengaruhi struktur dari tabel tersebut. Alter table producer data, kita akan ubah dengan perintah rename to menjadi producer data menggunakan huruf S. Oke, setelah itu kita kirim. Di sini datanya sudah berubah menjadi producer data. Kemudian di sini saya akan membuat tabel dengan nama genre data. Sintaksnya yaitu create table, lalu kita masukkan namanya yaitu genre_data. Lalu tutup kurung, kita beri kurung, dan di dalamnya kita isi kolom-kolom dari tabel tersebut. Di sini kolom pertama yaitu genre ID. Genre ID bertipe data integer. Kemudian genre ID ini kolomnya bersifat primary key. Lalu kita tambahkan kolom genre. Genre ini bersifat varchar, tipe datanya varchar. Lalu kita kirim.
di sini tabel genre data sudah dibuat. Kemudian kita akan mengecek struktur tabel tersebut. Yang pertama kita masukkan sintaksnya yaitu describe. Nama tabelnya genre data yang barusan kita buat tadi. Kita kirim. Nah, ini adalah struktur dari tabel genre data tersebut. Kemudian kita akan memasukkan tabel genre dengan perintah insert into nama tabelnya yaitu genre data. Lalu kita beri kurung, kolomnya genre ID dan kolom genre. Lalu value kita beri kurung lagi 201, lalu tanda petik adventure. Nah, 201 dan adventure ini adalah data yang akan dimasukkan ke tabelnya. Lalu kita kirim. Di sini datanya sudah dimasukkan. Kemudian kita cek data tadi dengan menggunakan perintah select lalu tanda bintang from nama tabelnya yaitu genre data. Kita klik kirim. Nah, ini adalah data yang tadi kita masukkan ke tabel tersebut. Kemudian kita akan mengosongkan tabel dengan menggunakan perintah truncat. Kita ketik perintahnya dulu. Truncat tabel, lalu nama tabelnya yang tadi yaitu genre data. Truncat ini perintahnya untuk menghapus data dari tabel tersebut. Kita kirim, klik OK. Perintah truncat tersebut berhasil dijalankan. Kita cek tabel genre data dengan perintah tadi, yaitu select from genre data. Kita kirim. Nah, di sini tabel tersebut sudah kosong karena kita jalankan perintah truncate-nya. Lalu di sini saya akan membuat tabel yang sengaja saya salahkan dengan perintah create table. Lalu nama tabelnya yaitu nama anime. Kemudian kolomnya saya beri nama dengan tipe data varchar. Lalu kita kirim. Nah, di sini tabel dengan nama anime ini sudah dibuat. Lalu saya akan mencoba command drop. Drop ini fungsinya untuk menghapus tabel yang ada. Di sini ketik drop table. Lalu masukkan nama tabel tadi. Nama anime. Lalu kita klik kirim, klik OK. Nah, di sini tabel dengan nama anime ini sudah kita drop atau kita hapus. Lalu kita akan menampilkan semua tabel yang sudah kita buat dengan perintah show.
Kita kirim. Nah, ini adalah semua tabel yang sudah dibuat, yaitu tabel anime data, genre data, dan produser data. Lalu kita akan membuat relasi antar tabel, yaitu tabel anime data dan tabel genre data. Pertama kita tulis komen alter table. Nah, kita tulis nama tabelnya yaitu anime data. Kemudian kita tambahkan foreign key dengan komen add foreign key. Nah, kita menambahkan foreign key-nya di kolom genre ID yang ada di tabel anime data tersebut. Nah, kolom genre ID ini kita hubungkan dengan komen reference. Nah, kita hubungkan dengan tabel genre data di kolom genre ID juga. Kita kirim. Nah, relasi tersebut berhasil dibuat. Kita juga akan membuat relasi antar tabel anime data dan tabel produser data. Kita gunakan komen yang sama, yaitu alter table anime data. Lalu kita tambahkan foreign key juga, add foreign key. Nah, foreign key ini kita tambahkan di kolom producer ID. Kita hubungkan dengan tabel producer data di kolom producer ID juga. Kita klik kirim. Nah, di sini saya akan melihat relasi antar tabel yang sudah dibuat sebelumnya. Cara melihatnya yaitu kita ke bagian designer di sini. Nah, di sini relasinya bisa dilihat langsung. Ini garis biru dan garis hijau ini merupakan hubungan tersebut. Di sini producer ID yang merupakan primary key terhubung dengan producer ID di tabel anime data. Dan genre ID di tabel genre data juga terhubung dengan genre ID di tabel anime data. Baik, di sini kita akan memasukkan data ke dalam tabel genre data. Kita di sini menggunakan perintah insert into. Jadi insert into ini merupakan suatu perintah untuk memasukkan data ke dalam sebuah tabel. Lalu insert into, nama tabelnya yaitu genre data dengan parameternya adalah kolom-kolom yang ada di dalam tabel genre data, yaitu genre ID dan genre. Nah, lalu kita tuliskan values. Values merupakan nilai yang akan kita masukkan ke dalam tabel tersebut. Di sini kita buat genre ID-nya, yaitu contohnya adalah 1. Nama, tanda petik. Genre-nya adalah adventure. Setelah itu kita akan memasukkan data-data sebagai berikut. Setelah seperti ini kita kirim. Nah, lalu untuk melihat isi data dari tabel genre data tadi, kita gunakan perintah select all from nama tabelnya yaitu genre data. Kirim. Nah, di sini sudah tersedia data-data yang tadi kita input di dalam tabel genre data. Lalu kita akan masukkan lagi data ke dalam tabel producer data dengan perintah yaitu insert into. Seperti yang tadi, insert into, nama tabelnya adalah producer data, parameternya yaitu kolom-kolom yang ada di dalam tabel producer data yaitu producer ID dan perusahaan. Lalu tuliskan perintah value. Perintah values merupakan data yang akan kita masukkan dalam producer data tersebut. Jadi kita masukkan sini producer ID-nya, kita masukkan 301. Lalu perusahaannya kita buat kita masukkan yaitu Aniplex. Tanda petik jangan lupa.
kita masukkan data-data yang lainnya sebagai berikut. Nah, setelah semua data kita cukup, kita kirim. Lalu untuk menampilkan isi data dari tabel produser data tadi, kita gunakan perintah select all from, nama tabelnya adalah produser data. Nah, di sini sudah data yang tadi kita masukkan sudah masuk dalam tabel produser data. Yang terakhir, kita masukkan data ke dalam tabel anime data menggunakan perintah insert into. Nama tabelnya adalah anime data. Parameternya adalah anime ID, title, lalu producer ID, lalu jumlah episode, dan genre ID. Lalu perintah values, dan kita masukkan nilai-nilai yang akan kita masukkan. Pertama, anime ID. Anime ID-nya kita masukkan dengan nilai 101. Lalu ini terserah data yang kita masukkan. Judulnya adalah Shingeki no Kyojin, tanda petik jangan lupa. Lalu producer ID-nya yaitu 302. Lalu jumlah episodenya yaitu 24. Jadi tanda petik ini digunakan untuk data yang bertipe varchar. Jika integer tidak perlu. Setelah jumlah episode dan genre ID setelah dimasukkan, kita masukkan lagi data-data sebagai berikut. Setelah semua data kita tuliskan, lalu kita kirim. Setelah berhasil, kita akan menampilkan isi data dari tabel anime data dengan menggunakan perintah select all from anime data. Nah, di sini sudah datanya sudah masuk semua ke dalam tabel anime data. Baik, sekarang kita akan mencoba praktekkan perintah update. Update merupakan suatu perintah untuk mengubah data yang ada di dalam suatu tabel. Seperti contoh berikut, tuliskan update, lalu pilih tabel yang ingin diubah. Kita di sini akan mengubah data di tabel anime data. Lalu kita set. Di sini yang akan kita ubah merupakan judul dari suatu anime. Kita ubah menjadi Attack on Titan. Tanda petik jangan lupa. Lalu where itu di mana data tersebut berada yang akan kita ubah, yaitu kita menggunakan parameter berupa anime ID, yaitu anime ID-nya adalah 101. Kita coba. Nah, di sini sudah berhasil. Kita coba lihat data yang tadi kita ubah. Nah, di sini anime dengan anime ID 101 sudah berubah judul menjadi Attack on Titan seperti yang tadi kita lakukan. Lalu setelah itu di sini kita akan mempraktekkan sebuah perintah delete. Delete merupakan suatu perintah untuk menghapus suatu data yang ada di dalam tabel. Contohnya sebagai berikut. Delete, kita tuliskan delete. Lalu data yang akan kita hapus itu berada di tabel mana. Jadi kita tulisnya delete from. Di sini kita akan menghapus data di tabel anime data. Lalu data yang akan kita hapus itu merupakan data dengan anime ID 104. Jadi where anime ID sama dengan di sini kita menggunakan anime ID karena anime ID itu merupakan suatu primary key di dalam tabel anime data. Jadi tidak ada duplikasi data yang ada di dalam tabel anime data. Sudah berhasil. Kita coba cek data yang tadi kita hapus. Di sini dengan anime ID 104 sudah tidak ada. Jadi sudah kita hapus. Sekian dari tutorial kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.